kanker ini sebenarnya yang paling ditakutkan oleh banyak orang. Karena kanker tuh kalau udah kena apalagi stadium 4 itu kan chance-nya udah dikit banget kan. Penyebab kanker tuh apa nih? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfara Fadila. Saya dengan NIM 44231255, kampus Universitas Bina Sarana Informatika, Cabang Pemuda. Nah, hari ini saya akan membahas tentang kanker. Kenapa sih saya mengambil isu ini sebagai pembahasan saya di pertemuan pertama? Karena saya melihat bahwa mahasiswa ini jarang banget aware tentang penyakit kanker. Yang dimana kita berpikirnya bahwa orang-orang yang terkena kankernya hanyalah orang dewasa ataupun orang lansia. Tapi teman-teman, jika kita melihat kembali, itu bahkan ada loh pasien-pasien kanker ini sejak umur balita. Nah, teman-teman, yang pertama adalah apa sih kanker itu? Kanker itu adalah penyakit yang terjadi ketika sel-sel dalam tubuh kita tuh nggak terkendali, terus membelah dan dapat menyebar ke bagian tubuh inti lainnya. Nah, seperti ini yang di belakang kita, itu adalah kanker, dan itu adalah cara penyebarannya. Nah, ini kalau misalkan kalian lihat, ini ada dua yang sel normal kita tuh yang warna pink, lalu juga yang sel kanker itu berwarna abu-abu atau warna biru ya, ini teman-teman ya. Ini seperti bakteri bentuknya. Kalau misalnya ini terlihat seperti COVID-19. Ya, lalu juga ini ada sel rusak dan bermutasi, di mana tubuh dapat membelah selnya cepat dan juga menghancurkan jaringan sel. Jadi si sel kanker ini dia akan membelah sel kita dan juga kita akan menghancurkan jaringan kesehatan kita. Penyebab kanker. Apa sih penyebab kanker? Penyebab kanker ini bisa kita lihat di belakang. Wow, ini yang biasa kita lihat ya teman-teman. Penyebab kankernya ada merokok dan alkohol, lalu juga obesitas dan tidak diet secara sehat, stres, infeksi bakteri dan virus. Lalu juga ada faktor genetik atau keturunan, radiasi dari paparan sinar UV secara langsung dan terus-menerus, faktor genetik, dan juga populasi dan zat kimia berbahaya atau narkotika. Itu juga bisa menimbulkan kanker, teman-teman. Nah, selanjutnya kita lihat nih, ada apa aja sih jenis-jenis kanker? Karena yang biasa kita tahu itu cuma ada jenis-jenis kanker payudara, kanker otak, bahkan ini ada banyak lagi. Ada kanker paru-paru, kanker hati, kanker usus, kanker kulit, mungkin yang tadi paparan sinar UV secara langsung dan terus-menerus, kanker prostat, kanker darah, dan juga terakhir kanker serviks. Banyak sekali kasus-kasus di Indonesia. Mungkin yang bisa kita lihat adalah yang terjadi oleh beberapa selebgram atau selebritis Indonesia yang terkena kanker. Itu sebagai pedoman kita ya, bahwa kita harus aware sama diri kita sendiri maupun juga orang lain untuk mengingatkan satu sama lain betapa bahayanya virus ini. Lagi gejala umum kanker. Gejala umum kanker tuh ada, pertama adalah nyeri yang tidak hilang. Nyeri tepatnya di mana sel kanker tersebut tumbuh. Misal ada di usus atau ada di hati, hati. Berarti kan itu kan dia akan letaknya di hati, akan terasa nyeri. Lalu ada luka yang sulit sembuh. Biasanya sel-sel jaringan untuk pelindung itu rusak. Penurunan berat badan karena imunitas kita sudah dimakan oleh sel jaringan rusak. Batuk berdarah yang tidak biasa, lalu ada gangguan buang air besar, buang air kecil, lalu juga ada kelelahan yang parah. Oke, karena imunitasnya sudah tidak terkendali. Nah, upaya pencegahan kanker itu seperti apa sih? Yang pertama ada pasti adalah olahraga teratur. Yang kedua, pola makan harus sehat. Yang ketiga, hindari merokok dan juga alkohol. Lalu gunakan tabir surya. Sunscreen itu penting teman-teman. Bukan hanya untuk menghindari kegelapan pada kulit, tapi juga ini bisa mencegah kanker. Tuh, efek terbesar dari sunscreen itu adalah pencegahan kanker kulit. Ya, jadi jangan bilang sunscreen itu cuma buat gaya-gayaan doang atau cuma buat biar cantik atau apa, tapi ada kelebihannya. Salah satunya ini. Lalu ada periksa kesehatan rutin. Kita wajib periksa kesehatan rutin pada dokter, bisa dari puskesmas ataupun dari klinik dan rumah sakit setempat. Lalu tidur dan pola stres, pola tidur yang tepat, jangan sering-sering bergadang, seminimal sehari 8 jam. Lalu adalah vaksinasi dan juga hindari infeksi. Peran kita sebagai mahasiswa itu apa sih? Nah, seperti saya saat ini adalah meningkatkan dan juga memberikan edukasi dan kesadaran pada teman-teman semua untuk aware pada diri kita, bagaimana sih kita untuk mencegah diri kita ini terkena kanker, ya kan? Dengan cara kita sebagai mahasiswa harus mempelajari sedikit informasi bagaimana pencegahan dan juga penyebab kanker tersebut. Lalu kita berikan edukasi pada mereka atau masyarakat maupun orang terdekat kita. Lalu mengikuti screening dan juga pemeriksaan. Gak usah ragu untuk melakukan screening kesehatan karena kita tetap sehat, jangan malu. Lalu adalah berpartisipasi dalam aksi sosial. Nah, kesimpulannya, kanker adalah penyakit serius nih yang dapat menyerang siapa saja, tidak memandang umur, kasta, gender, dan lain-lain. Tapi dengan edukasi yang tepat dan tindakan pencegahan yang baik, kita dapat mengurangi resiko dan dampaknya juga. Maka dari itu, kenali jenis dan gejala kanker untuk deteksi dini, hindari faktor risiko kanker, dan terapkan gaya hidup sehat. Ikuti screening kesehatan dan periksa kesehatan serutin, dukung kampanye dan pasien kanker dengan aksi nyata. Saya Farah, terima kasih. Sampai jumpa.